Saya pernah mendengar dari mulut Rasul yang mulia ketika beliau menyampaikan firman Allah, yaitu di Quran surat Saba ayat 10, di mana di antaranya Allah menyatakan, wa qalilum min ibadiyas syakur. Betapa sangat sedikit sekali hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kebanyakan manusia itu akan memilih kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur artinya menjalani kehidupan sesuai dengan kehendak Allah yang menciptakan kehidupan ini kepada kita. Artinya setiap detik dalam hidup ini harus kita upayakan agar semua yang kita lakukan, yang kita ucapkan, yang kita perbuat itu sesuai dengan syariat Allah dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Nah, manusia yang memilih bersyukur itu hanya sedikit. Kebanyakan manusia itu memilih kufur. Karena itu, kalau di akhirat nanti hanya sedikit sekali manusia yang bakal masuk surga. Kebanyakan manusia itu akan menjadi penghuni neraka jahanam. Di dalam Quran surat Al-A'raf 179, Allah menyatakan, walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins. Sungguh akan kami campakkan ke dalam neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Itulah sebabnya kata sahabat Rasulullah SAW ini, kenapa saya berdoa kepada Allah, ya Allah masukkan saya ke dalam kelompok yang sedikit itu. Nah, pertanyaan yang segera akan muncul, mengapa hanya sedikit yang akan masuk surga? Ini pertama, walaupun Allah Subhanahu wa taala memberikan kebebasan sepenuhnya kepada manusia untuk menentukan pilihan. Apakah dia akan memilih beriman atau memilih kafir? Pilihannya hanya satu di antara dua. Mukmin atau kafir. Tidak ada alternatif ketiga. Selama sekian puluh tahun saya mendalami Islam, saya hanya menemukan itu, bahwa manusia itu hanya terbagi dua, mukmin atau kafir. Bahwa nanti kafir ini ada banyak macamnya, ada yang disebut mulhid, ateis, ada yang bahkan musyrik, menyekutukan Allah, ada yang kafirnya itu kafir munafik. Jadi dia sebenarnya kafir, batinnya, cuman lahiriahnya dia pura-pura beriman. Tapi itu semua masuk ke dalam kelompok kafir. Nah, mukmin itu ada tingkatannya. Ada yang baru muslim. Nah, itu kalau hanya sebatas melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, itu baru muslim dia. Ada yang tingkatannya sudah muhsin. Dia sudah tidak puas dengan hanya melakukan yang wajib, meninggalkan yang haram, tapi sudah memperkaya diri dia dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah dan meninggalkan yang makruh. Yang kalau dia sudah istiqomah dalam keisanannya, ini biasanya disebut muttaqin. Itu semua kelompok orang mukmin. Jadi manusia itu hanya satu di antara dua, kalau tidak mukmin, kafir. Saya belum pernah menemukan satupun ulama yang katakanlah berpendapat bahwa mukmin itu ada yang istilahnya rada mukmin. Gitu. Ya alhamdulillah si eta rada mukmin. Gitu. Atau sayang betul ya. Kenapa? Si Anu itu rada kafir seetik gitu. Itu nggak ada. Nggak ada. Kalau yang ada itu rada soleh. Itu bicara kualitas keimanan. Jadi kalau kuantitas keimanan itu harus 100%. Jadi tidak bisa seorang mukmin tiba-tiba dia hanya mengimani 6.665 ayat Al-Quran. Ada satu ayat yang dia kufuri. Tidak bisa. Atau besok dia
mengkufuri 2 ayat, besoknya lagi dia. Jadi tidak ada ya. Jadi keimanan dia itu harus utuh 100%. Terima dan yakini ajaran Islam sepenuhnya atau tidak sama sekali. Gitu. Jadi kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala satu saja ayat, dia sudah masuk kelompok kafir. Tidak ada istilah. Sebab nanti di akhirat juga Allah hanya menyediakan 2 tempat, yaitu surga dan neraka. Surga itu tempat akan tempat tinggalnya orang-orang mukmin abadi di surga. Walaupun ada yang sempat nanti mampir dulu di neraka. Sementara neraka itu adalah tempat tinggal, tempat abadi untuk tinggalnya orang-orang kafir. Yang rada mukmin, rada kafir mau di mana, Pak? Itu tidak ada sama sekali. Nah, Allah Subhanahu wa taala memberikan sepenuhnya kepada manusia. Jadi takdir di dalam penentuan mukmin dan kafir ini sepenuhnya ditentukan oleh si manusia, maksud saya pilihan manusia. Jadi Allah menakdirkan si manusia itu menjadi mukmin atau kafir berdasarkan 100% pilihan manusia. Di mana dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 29 Allah jelas sekali menyatakan itu. Wa qulil haqqu min rabbikum. Katakan Muhammad, sampaikan kepada umatmu. Al-haq, kebenaran, yaitu ajaran Islam ini datang dari Tuhan kalian. Saya, kata Allah, yang merupakan ajaran Islam. Faman sya'a falyu'min, yang mau beriman, berimanlah. Waman sya'a falyakfur, dan yang mau kufur, kufurlah. Jadi sepenuhnya diserahkan kepada kita manusia untuk menentukan pilihan. Nah, dari sejak manusia diciptakan, generasi pertama maksud saya, generasi manusia pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai dengan detik ini, dan insya Allah sampai dengan kiamat, itu yang memilih beriman itu selalu sedikit, hanya sedikit. Hanya sedikit sekali yang memilih beriman. Kebanyakan manusia itu memilih kafir. Jadi walaupun Allah Subhanahu wa taala dulu sejak menciptakan manusia pertama, Adam, terus-menerus menurunkan para rasul. Entah berapa jumlahnya para rasul yang pernah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran hanya mengisahkan 25 rasul, sementara Allah menyatakan dalam Al-Quran, sebagian lagi kami tidak kisahkan. Sehingga ada sebagian ulama berpendapat bahwa para rasul yang diutus itu konon katanya mencapai 120 orang. Itu rasul. Kalau nabi lebih banyak lagi. Lebih banyak lagi. Nah, maka yang ada 39 nabi yang dibunuh oleh Bani Israel. Jadi dulu terus-menerus para rasul itu diutus oleh Allah. Sehingga yang membimbing manusia untuk menentukan pilihan untuk mau beriman atau kafir ini bukan hanya sebatas seorang ustadz atau ulama yang kiai. Tapi ini rasul, Pak. Rasul dengan bukti-bukti kemujizatannya. Masing-masing rasul itu diberi mukjizat supaya manusia itu betul-betul yakin bahwa dia itu benar-benar rasul. Tetap saja manusia itu lebih banyak memilih kafir. Kita ambil contoh saja Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh alaihissalam itu berdakwah menurut Al-Quran 950 tahun. 950 tahun beliau berdakwah. Usianya itu ya konon di atas 1000 tahun. Ya, usia orang-orang dulu memang cukup panjang, Pak, ya. Kalau kita kan ya paling tinggi kita mungkin 200 lah ya. Mungkin nggak ada 200. Paling 150 atau 100 atau bahkan 80 lah mungkin ya, rata-rata paling tinggi. Jadi 950 tahun itu beliau berdakwah setiap hari, pagi dan petang. Inni da'autu qauman lailan wa nahara. Sampai begitu Nabi Nuh mengeluh kepada Allah Tuhannya, saya sudah berdakwah pagi dan petang selama 950 tahun. Tetapi kaumku tetap menolak untuk beriman.
Dan ketika Allah yang maha mengetahui hati manusia, memang tidak akan ada lagi manusia yang bakal mau memilih beriman. Maka kata Allah kepada Nuh, "Hai Nuh, siapkan bahtera." Maka disiapkanlah bahtera oleh Nabi Nuh dengan dibantu oleh orang-orang yang beriman. Dan beliau sempat ditertawakan dan dituduh sebagai orang gila karena menyediakan bahtera di daratan. Dan ketika bahtera sudah siap, maka kata Allah Subhanahu wa taala, masukkan orang-orang yang beriman ke dalamnya. Binatang masing-masing satu pasang. Orang-orang yang beriman masukkan. Berapa yang masuk, Pak? Konon hanya 40 orang. Ada yang mengatakan 40 pasang. 950 tahun berdakwah, cuman 40 orang yang beriman. Bahkan beliau sendiri tidak berhasil untuk mengimankan, mengislamkan istri dan anaknya Kanaan. Sehingga beliau harus menyaksikan sendiri dengan mata kepala beliau sendiri. Ketika Allah Subhanahu wa taala menenggelamkan sang putra Kanaan yang menjerit-jerit meminta tolong sebelum Allah kemudian menenggelamkan yang bersangkutan dengan orang-orang musyrikin lain. Dan dulu ketika Allah mengutus para rasul sallallahu alaihi wasallam itu ya beliau itu Allah lah juga yang lalu mengeksekusi orang-orang kafir itu. Orang-orang yang kafir sudah kelewatan kafirnya itu langsung dieksekusi oleh Allah. Ya. Kita baca dalam Al-Quran itu kaum Ad habis, kaum Samud habis, kaum Nabi Lut yang gemar melakukan kegiatan seksual yang aneh gitu, yang manusia saja tidak, binatang saja tidak melakukannya, gitu, homoseksual itu dihabiskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka nggak layak hidup gitu dianggap oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kaum Firaun itu saya baca dalam sejarah tidak kurang dari 1 juta yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di Laut Merah. Jadi dulu Allah langsung eksekutor gitu. Orang-orang kafir itu dihabiskan saja. Di zaman Nabi Nuh ya habis semua, tidak disisakan satupun. Harapannya generasi yang akan lahir nanti adalah hanyalah generasi yang lahir dari rahim orang-orang yang beriman yang ada dalam kapal. Tapi apa yang terjadi kemudian? Kembali lagi manusia memilih lebih banyak memilih kafir daripada memilih beriman. Sekarang kita lihat saja jumlah manusia yang hidup sekarang itu konon 7 miliar. Lalu berapa yang beriman? Ini kita bicara dengan akidah kita ya, dan itu hak kita tentu. Silakan orang lain juga berbicara dengan akidah dan keyakinan mereka, itu juga hak mereka yang harus kita hormati. Berapa persen, berapa jumlahnya yang beriman? Konon hanya 2 miliar. Dan 2 miliar ini sudah terhitung pula aliran-aliran sesat. Karena ya celakanya aliran-aliran sesat ini juga mengaku mereka muslim atau memakai baju Islam. Seperti Ahmadiyah misalnya, Syiah. Sehingga dikira bahwa mereka itu muslim sudah dihitung sebagai bagian. Padahal seperti Syiah itu Islamnya dari mana? Gitu. Rukun imannya berbeda dengan kita, rukun Islamnya berbeda. Beribadahnya pun berbeda, azannya berbeda, qomatnya berbeda, sholatnya beda dengan kita. Mereka hanya 3 waktu, tidak ada sholat Jumat. Lalu bacaan dan gerakannya pun berbeda. Tanah sucinya pun berbeda. Kita tanah suci kita Mekah, Madinah. Mereka Karbala. Bahkan istri seorang tokoh Syiah di Indonesia ini ada menyatakan bahwa sebenarnya Tuhan kami berbeda dengan Tuhannya Nabi Muhammad. Ternyata Tuhannya saja berbeda. Pantas semuanya berbeda. Celakanya mereka mengaku Islam. Sehingga kalau kita sekarang sisihkan ini dari hitungan aliran-aliran sesat ini,
Di Jawa Barat pernah tercatat ada 250 aliran. Kalau secara nasional, Majelis Ulama Indonesia pernah menyatakan ada 280 aliran yang pernah tercatat. 90% itu memakai nama Islam. Kalau ini kita singkirkan, itu di seluruh dunia, aliran-aliran sesat seperti itu. Paling yang tersisa cuma 1,7 miliar. Jadi dari sejak pertama generasi manusia pertama diciptakan oleh Allah sampai dengan detik ini, insya Allah sampai dengan kiamat, karena begitu kata Al-Quran. Jumlah orang yang beriman itu hanya sedikit dibanding orang yang kafir. Nah, orang mukmin yang jumlahnya cuma sedikit itu, yang memilih beriman itu cuma sedikit itu, lalu diseru oleh Allah Subhanahu wa taala di Quran surat Al-Baqarah 208. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman. Kalau memang kalian memilih beriman, dan itu atas kehendak kalian sendiri, maka seruan Allah Subhanahu wa taala, udkhulu fisilmi kafah. Masuklah ke dalam Islam itu secara kafah, secara totalitas. Jadi tidak setengah-setengah. Jadi masuklah ke dalam Islam itu secara utuh, secara totalitas. Tidak hanya Islam dalam bagian kehidupan, lalu di bagian kehidupan yang lain dia sudah tidak ada lagi ciri keislamannya. Dia nampak Islam ketika sedang sholat, misalnya. Lalu di bulan Ramadan dia sahur, satu kali dia pergi haji. Selain kegiatan sholat, saum, haji, dalam kegiatan sehari-harinya nggak ada bedanya dia dengan orang kafir itu. Nah, Islam tidak menghendaki itu. Kalau memang kalian telah memilih beriman, maka muslimlah. Muslim itu muslim itu apa failnya ya, orangnya. Kalau berasal dari kata Islam itu kata benda, noun, isimnya. Kata kerjanya adalah aslam, orang yang berserah diri. Maka orang yang mukmin itu dia dengan sendirinya akan muslim. Dia akan menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang mengaku mukmin namun tidak mau diatur hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dari mulai A sampai Z kehidupan dia itu tidak mau diatur oleh Allah atau hanya ingin diatur sebagian, ya bukan muslim dia. Dia bukan muslim. Orang muslim itu dari artinya saja, dari makna harfiahnya saja, orang yang berserah diri, menyerahkan dirinya untuk diatur sepenuhnya hidup dia oleh yang menciptakan hidup dia, yang dia yakini Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah sebabnya Allah menurunkan 6.666 ayat Al-Quran. Yang sebagian ayat-ayat Al-Quran itu terutama dalam urusan syariah hukum itu dijelaskan oleh ribuan hadis. Nah, untuk apa Allah Subhanahu wa taala menurunkan 6.666 ayat Al-Quran plus ya 5.000-an hadis? Ya karena Allah ingin mengatur seluruh aspek kehidupan manusia dari A sampai Z. Dari urusan masuk WC, keluar WC, sampai mengatur kehidupan bermasyarakat, bernegara. Ya, seorang mukmin itu harus mengislamkan dirinya secara utuh seperti itu. Sehingga masuk WC ada aturannya. Banyak hadis berbicara tentang itu. Ya, masuk WC itu kaki kiri duluan kan itu. Lalu ada disunahkan kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lalu sampai di dalam WC ada lagi aturannya. Tidak menghadap kiblat, tidak membelakangi kiblat. Tolong kita periksa itu kamar mandi atau WC kita masing-masing. Sudah benar nggak arahnya? Lalu keluar dari WC, ada aturan lagi. Kaki kaki kanan yang duluan. Lalu ada yang dibaca ghufrana. Ada sebagian lagi mengatakan bacanya di antaranya juga alhamdulillahillazi azhaba anni al-adza wa afa. Nah, silakanlah tanyakan pada diri kita sendiri. Untuk apa Allah membuat aturan ini kalau bukan untuk kita patuhi dan kita taati? Nah, sudahkah kita menjalani itu? Makan ada aturannya. Tidak semua makanan yang ada Allah sediakan di dunia ini juga boleh kita makan. Ada yang halal kita makan, ada yang diharamkan kita makan. Daging babi misalnya itu haram kita makan.
Nah, kalau gitu kenapa Allah menciptakan daging babi? Ya Allah menciptakan, tidak semua yang diciptakan Allah itu untuk kita makan. Pasti babi itu punya fungsi tersendiri untuk menjalani kehidupan di dunia ini. Dan mungkin ada manfaatnya juga untuk kita. Yang kita belum tahu sepenuhnya. Gitu. Tapi yang pasti itu bukan untuk kita makan. Gitu. Allah haramkan. Gitu. Dan kemudian ada yang haram dari cara memperolehnya. Sehalal apapun makanan itu sudah dihalalkan oleh Allah, tapi kalau cara memperolehnya dengan cara yang haram, tetap saja haram masuk ke dalam tubuh kita. Jadi makan itu ada aturannya, ada yang disunahkan, makan dengan tangan kanan, lalu baca bismillah, selesai makan kita baca alhamdulillah. Menikah ada aturannya. Menikah itu ada aturannya. Tidak setiap wanita atau setiap pria itu boleh kita nikahi. Kalau bagi seorang wanita muslimah, tidak dimungkinkan sama sekali dia menikah, kecuali dengan pria muslim. Lihat Al-Baqarah 221. Sama sekali tidak dimungkinkan bagi seorang wanita muslimah untuk menikah, kecuali dengan pria muslim. Kalau seorang pria muslim, nah ini baru berbeda pendapat. Sepakat semua para ulama bahwa seorang pria muslim sama sekali tidak boleh menikah dengan wanita non-muslimah, kecuali, nah ini yang diperdebatkan, kecuali kalau wanita itu ahli kitab. Sebagaimana yang dikatakan dalam Al-Maidah ayat 5. Ada yang mengatakan itu hanya berlaku untuk ahli kitab yang ada di zaman Rasul, sehingga sudah tidak berlaku sekarang. Sampai lagi dengan ahli kitab yang ada sekarang, ada yang mengatakan itu tetap berlaku. Tapi itu hanya terbatas ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Itu sudah ada aturannya. Nah, kalau dia sudah memilih calon pendamping hidupnya itu yang dihalalkan, lalu mereka menikah, nah menikahnya pun ada aturannya, ada rukun nikah. Setelah menikah, ada pula aturan-aturan yang Allah tetapkan, apa kewajiban suami dan kewajiban istri, apa hak suami, apa hak istri. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mereka punya anak, nanti ada kewajiban orang tua mendidik anak, menjaga fitrah iman dan Islam, dan mengkondisikan si anak itu untuk dididik menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Apa kewajiban anak pada orang tua, seperti itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mencari rezeki ada aturannya, ada sistem ekonomi Islam, ada hukum Islam, hukum pidana Islam. Itu pencuri potong tangannya kalau dia memenuhi kriteria pencuri yang ditetapkan dalam Islam. Perampok potong tangan kanan, kaki kiri menyilang gitu. Langsung kalau dia membunuh dengan sengaja hukumannya qisas, hukum mati. Kalau dia berzina, kalau ghairu muhsan, dia pejaka atau gadis, itu didera 100 kali. Kalau dia seorang janda atau duda atau dalam status suami atau istri, itu berarti muhsan, maka itu dilempar batu sampai mati. Itu rajam, hukum rajam. Itu semua untuk apa oleh Allah Subhanahu wa taala aturan-aturan ini ditetapkan kalau bukan untuk dilaksanakan. Ini karena kita ini sudah terlalu lama dicekoki, diracuni oleh pemikiran-pemikiran sekularisme, liberalisme gitu ya. Maka akhirnya ya kita merasa, kebanyakan umat Islam merasa bahwa mereka sudah muslim. Kalau sudah sholat 5 waktu, sudah saum di bulan Ramadan, apalagi sudah haji, rasanya surga udah di tangan. Ini yang ironis betul itu. Ironis betul itu. Maka sangat saya pahami betul kalau kemudian Al-Quran menyatakan hanya sedikit sekali mereka yang muslim dalam tanda petik menurut Allah Subhanahu wa taala, yang karenanya hanya sedikit sekali mereka yang bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Yang memilih beriman itu hanya sedikit. Nah, yang sudah memilih beriman itu hanya sedikit sekali yang mau mengislamkan dirinya secara kafah. Ambillah sekarang satu contoh saja. Kita sudah merdeka sebagai bangsa Indonesia ini berapa tahun? Lama sekian puluh tahun kita menjadi bangsa yang merdeka. Artinya kita merdeka untuk bisa menentukan aturan apa yang mau kita jalankan. Dan bangsa ini mayoritas penduduknya adalah muslim. Tapi selama sekian puluh tahun kita menjadi bangsa yang merdeka,
belum pernah satu detik pun kita melaksanakan syariat Allah dalam kehidupan bermasyarakat bernegara. Ini kira-kira gimana kita mempertanggungjawabkan kelak di yaumil hisab di akhirat nanti. Ini masalah yang ya kita sudah tidak merasa lagi terancam keimanan dan keislaman kita. Ketika padahal kalau kita perhatikan ya, di Quran surat Al-Maidah ayat 44, 45, 47 nanti bisa kalau yang pegang Al-Quran bisa dibuka. Coba perhatikan di masing-masing ujung ayat itu. Allah mengakhiri di ayat 44 itu dengan firman-Nya wa man lam yahkum bima anzalallah. Itu sama di ayat 45, di ayat 47 juga sama dengan redaksi yang sama. Tapi ujungnya yang berbeda ya. Di ayat 44 faulaika humul kafirun, di ayat 45 faulaika humuz zalimun, di ayat 47 faulaika humul fasiqun. Jadi barang siapa yang tidak menegakkan dan melaksanakan aturan dan hukum Allah, hanya 3 kemungkinannya. Tidak ada satupun yang selamat, Pak. Ini Allah yang menyatakan ini. Jelas Al-Quran firman Allah yang menyatakan. Kalau tidak kafir, zalim, fasik. Lalu apakah setiap orang Muslim terancam oleh Al-Maidah 44, 45, 47? Tentu saja tidak. Insya Allah mudah-mudahan kita yang bergabung dalam taklim pada malam hari ini menguasai bahasa Arab, mudah-mudahan itu ya. Nah itu kalau kita perhatikan di dalam ayat itu diawali dengan fi'il mudhari maklum, waman lam yahkum. Itu di dalam bahasa Arab kata yahkum ini fi'il mudhari. Itu fi'il mudhari itu dalam bahasa kita ada present tense atau future tense, itu tergantung apa ini. Kemungkinannya bisa present tense atau future tense. Itu dalam bentuk maklum. Ini mungkin sudah jadi bahasa Indonesia juga, maklum artinya dimaklum, diketahui. Diketahui apanya? Subjeknya. Jadi suatu kata kerja yang subjeknya itu jelas. Siapa subjeknya? Man. Yaitu barang siapa. Gitu. Nah, karena ada nanti dalam bahasa Arab yang disebut dengan fi'il mudhari majhul. Majhul itu dari kata jahil, bodoh. Artinya si subjeknya tidak jelas siapa. Kita ambil contoh misalnya. Ketika kita katakan misalnya Ali memukul anjing. Nah, kata memukul itu jelas fi'il mudhari maklum kalau dalam bahasa Arab disebutnya itu. Fi'il mudhari maklum. Karena jelas siapa subjeknya itu Ali. Jadi bukan siapa-siapa yang memukul anjing itu, tapi Ali. Lain halnya dengan kalimat misalnya anjing dipukul. Nah, itu nggak jelas siapa yang memukulnya. Bisa Ali, bisa Hasan, bisa siapa saja yang memukul anjing itu. Tidak jelas subjek itu siapa. Maka itu disebut fi'il mudhari majhul, kata kerja yang tidak jelas siapa subjeknya. Di Al-Maidah 44, 45, 47 ini. Allah Subhanahu wa taala menyatakannya dengan fi'il mudhari maklum. Jadi kata kerja yang jelas subjeknya. Subjeknya siapa? Man. Barang siapa. Artinya barang siapa yang punya wewenang untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan, lalu dia tidak pergunakan wewenang itu untuk menetapkan dan atau melaksanakan aturan dan hukum Allah, maka nah itu ujungnya di 44 kafir. Di 45, 47 nah dia tidak jatuh kafir, tapi zalim atau fasik, berdosa besar. Kenapa bisa dibedakan itu yang satu kafir ya sebenarnya dosa besar, tidak gugur keimanan dan keislaman. Tergantung kenapa alasan dia tidak mau melaksanakan aturan dan hukum Allah. Dan ini berlaku untuk semua aturan dan hukum Allah. Setiap orang misalnya yang tidak mau melaksanakan aturan Allah padahal dia sudah mengaku beriman, tidak mau sholat misalnya, maka kemungkinannya hanya 2, kafir atau dosa. Kalau dia tidak sholat karena dia tidak meyakini kewajiban sholat, maka dia kafir. Cuma dia malas melaksanakan. Atau ada alasan lain. Ya malas lah di antara. Kalau sholat mungkin malas. Gitu. Maka ya
dia tidak kafir tapi berdosa besar. Nah, sebenarnya itu yang punya wewenang. Jadi kita tinggal bertanya mestinya ya kepada saudara-saudara kita yang ada di legislatif gitu ya. Sebenarnya mereka punya wewenang untuk menetapkan aturan dan hukum seperti yang uh, diinginkan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba tanyakan pada mereka, kenapa tidak kemudian dikondisikan untuk dirubah aturan itu sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Karena sebagai seorang mukmin kita tentu punya keyakinan apa yang ditetapkan oleh Allah mutlak benar, pasti benar. Pasti akan membawa keselamatan kita dunia dan akhirat. Aturan yang dibuat manusia itu sifatnya nisbi, tidak mutlak benar. Bisa benar, bisa salah. Dan kalau aturan yang nisbi itu kemudian bertentangan dengan aturan yang mutlak benar, maka keimanan kita mengatakan itu pasti salah. Karena tidak mungkin kebenaran itu bisa dua bertolak belakang. Nggak mungkin. Kalau kita meyakini ini benar, maka setelah belakang dengan benar itu pasti salah. Nggak mungkin benar itu bisa dua yang bertolak belakang. Saya ambil contoh ini. Kita punya teman misalnya namanya si X. Lalu suatu ketika saya datang dalam satu pertemuan, lalu saya tanya kepada seorang, kemana si X? Saya tanya, dia mengatakan si X sedang pergi ke Surabaya karena dia ada punya pekerjaan di Surabaya. Tiba-tiba teman yang satu lagi mengatakan, ada yang ngawur. Tadi pagi saya yang mengantar ke stasiun. Si X ini, dia pergi ke Jakarta. Anaknya di Jakarta sedang sakit. Lalu teman yang satu lagi mengatakan, kalian ini ngawur. Saya masih telepon-teleponan kok. Sejam yang lalu. Dia sedang melaksanakan umroh di Tanah Suci. Lagi di Mekah sekarang. Nah, si X itu cuma satu orang. Nggak mungkin tiga-tiganya benar. Padahal ini bertolak belakang. Nggak mungkin si X itu pada saat yang sama betul sedang umroh di Mekah, juga betul bahwa dia sedang di Jakarta, juga betul bahwa dia sedang di Surabaya. Ini nggak mungkin. Atau misalnya si X itu yang satu mengatakan dia sudah masih bujangan. Yang satu lagi mengatakan sudah menikah tapi belum punya anak. Yang satu lagi mengatakan sudah menikah dan sudah punya anak dua. Nggak mungkin tiga berita ini semuanya benar, Pak. Yang mungkin semuanya salah. Semuanya salah. Itu mungkin, Pak. Karena yang benar itu si X ada di Bandung. Maka berita itu semua salah. Atau yang mungkin juga adalah satu benar. Misalnya yang benar itu adalah si X sedang umroh. Maka semua berita tentang si X itu ada di Jakarta, juga ada di Surabaya. Itu semua salah. Yang benar itu si X masih bujangan, belum menikah. Maka berita bahwa si X sudah menikah, si X belum punya anak, si X kemudian sudah punya menikah dan sudah punya anak, semua itu salah. Jadi kebenaran itu satu. Nggak mungkin sampai lebih dari satu sambil bertolak belakang. Nah, ketika kita meyakini bahwa syariat Allah itu adalah sebuah kebenaran, maka setiap yang bertentangan dengan syariat Allah pasti salah. Nah, sekarang masalah mungkin kita bisa dikatakan mukmin ketika kebenaran yang mutlak itu kita pinggirkan, sementara kita melaksanakan aturan lain yang bertolak belakang dengan yang mutlak benar itu. Akal sehat kita akan mengatakan nggak mungkin kita menyingkirkan yang mutlak benar lalu melakukan yang tidak benar. Jangan-jangan kita sudah tidak meyakini ini sebagai sebuah kebenaran. Jangan-jangan ini sudah kita tidak diyakini lagi sebagai sebuah kebenaran. Nah, kalau sudah seperti itu, apa hukumnya? Kalau tidak yakin, ya hukumnya apa? Kalau bukan kafir. Kafir itu, sudah jatuh kafir. Maka faulaika humul kafirun. Nah, kecuali kalau nanti misalnya, maka kita tanya kepada mereka yang punya wewenang itu, kenapa Anda tidak melaksanakan? Kalau dia misalnya mengatakan, mungkin saya melaksanakan, kita melaksanakan ini. Kalau kita laksanakan ini, maka ya resikonya, konsekuensinya, ya ini akan
hukum ini terlalu berat, terlalu kejam. Masa si pencuri saja harus dipotong tangannya? Masa kalau sudah seperti itu, ya tidak ada lain kata lain kecuali kafir. Loh, bukankah dia masih beriman dengan aturan dan hukum Allah lainnya? Bahkan beriman kepada Allah. Pertanyaan saya cuma satu. Iblis itu beriman nggak kepada Allah? Kalau terhadap zat Allah, jangan pernah diragukan keimanan iblis. Jangan pernah kita meragukan. Nggak mungkin iblis sampai salah dalam meyakini Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak mungkin iblis sampai salah. Kalau sekarang manusia banyak yang tersesat gitu dalam kehidupan ini, karena ada yang menganggap Tuhan itu punya anak, punya cucu, Tuhan itu banyak, dan lain sebagainya. Nah, iblis nggak mungkin sampai sesat itu. Nah, silakan baca dalam Al-Quran berapa kali terjadi dialog antara iblis dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Iblis langsung menyaksikan kok kalau Allah itu tidak punya anak, tidak punya cucu, tidak punya sekutu. Maka pantaslah kalau keimanan iblis itu terjaga dengan baik selama 80.000 tahun. Iblis dan keturunannya itu tidak ada satupun aturan Allah yang ditolak. Tidak diimani maksud saya. Lalu kenapa Allah menyatakan gugur keimanan iblis yang 80.000 tahun? Karena dia menolak satu aturan Allah. Dan penolakan ini didasari oleh keyakinan dia bahwa Allah sudah salah membuat aturan. Yaitu ketika Allah perintahkan kepada iblis untuk sujud. Faiskul nalil malaikatis judu li Adam. Bisa dilihat di antara di Al-Baqarah 34. Sujudlah kalian kepada Adam. Para malaikat langsung sujud. Si kelompok Ifrit, ya, yang selalu bersama malaikat itu, yang kemudian diberi gelar iblis ini, mengikut mendapat perintah. Lalu mereka aba wastakbar, mereka menolak. Dengan sombongnya kemudian mereka mengatakan, kami tidak akan pernah mau sujud. Bagaimana mungkin kami akan sujud? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu yang kan kau ciptakan manusia dari tanah. Dari bahan ciptaan jelas kami lebih mulia. Ini terbalik Allah aturan ini. Harusnya Adam yang dibuat dari tanah itu yang harusnya sujud kepada kita. Iblis menganggap Allah sudah membuat aturan yang salah. Iblis meyakini Allah sudah aturannya sudah tidak benar, terbalik. Masa nggak gugur keimanannya? Keimanannya dilaknat oleh Allah. Gugur keimanan 80.000 tahun itu hanya karena menolak satu aturan dan hukum Allah. Ini keprihatinan saya saja Pak sebagai seorang Muslim gitu ya. Yang kebetulan saya di pengajian hari Sabtu itu kita sudah 10 kali pertemuan, kita masih sedang membahas satu tema besar itu. Muslimkah saya? Ini sudah 9 poin kita bahas Pak. Karena nanti ternyata menurut Al-Quran ya, menurut Al-Quran dan Sunnah, pegangan kita cuma Quran dan Sunnah. Tidak setiap orang yang mengaku mukmin itu pasti mukmin di mata Allah. Ya. Nah ini yang mungkin yang saya katakan tadi. Nah sekarang masalahnya, bukankah Adam juga pernah melanggar aturan Allah? Ya. Lalu kenapa kalau iblis melanggar aturan Allah, diperintahkan sujud, dia menolak. Lalu dinyatakan gugur keimanannya, lalu dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sementara iblis juga pernah melanggar aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud saya Adam dan Hawa itu pernah juga melanggar aturan Allah, yaitu melanggar larangan, dilarang memakan buah kuldi lalu mereka memakannya. Kenapa tidak dinyatakan gugur keimanannya karena melanggar aturan Allah? Walaupun dua-duanya sama-sama melanggar aturan Allah, tapi akibat hukumnya berbeda. Kalau iblis, kenapa dia hukumnya jadi kafir? Allah nyatakan dia kafir, gugur keimanannya. Karena dia menolak aturan Allah di tengah keyakinannya terhadap bahwa aturan Allah itu salah. Wah itu gugur Pak. Bagaimana bisa dikatakan orang itu beriman, orang dia menolak dan tidak meyakini bahwa aturan Allah itu yang benar. Sementara Adam dan Hawa dia yakin bahwa aturan Allah itu benar. Aturan Allah itu benar. Nah di tengah-tengah keyakinan itu dia langgar. Nah, itu dosa.
dosa itu adalah pelanggaran terhadap aturan Allah yang diyakini oleh si pelanggar itu. Oleh karena itu Adam dan Hawa begitu mereka berdua melanggar dan mereka lalu sadar, lalu mereka pun cepat-cepat berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sungguh kami telah berbuat zalim, mengakui keduanya itu. Seandainya kau tidak mengampuni dan mengayomi kami, pasti kami akan tergolong orang-orang yang merugi. Nah, itu berarti dosa. Nah, seperti itu juga berlaku untuk kita semua, Pak. Jadi seorang yang tidak sholat, seorang yang tidak sahur, seorang yang tidak haji, seorang yang tidak melaksanakan syariat Allah. Setiap dia tidak melaksanakan syariat Allah, makanya dua kemungkinan itu. Kalau tidak kafir, ya dosa. Tergantung apa alasan dia tidak mau melaksanakan syariat Allah. Kalau dia tidak mau melaksanakan syariat Allah itu karena tidak meyakini, ya namanya tidak yakin itu dalam bahasa Arab itu kufur. Orangnya disebut kafir. Jadi kalau dia yakin, nah berarti dia beriman, cuma dia langgar. Di tengah keyakinannya hanya karena malas misalnya, atau karena dia punya kepentingan duniawi yang lain gitu. Demi kepentingan duniawi yang lain itu dia langgar aturan Allah, dia mencuri, dia korupsi dan lain sebagainya. Atau dia berbuat maksiat, berzina dan seterusnya. Padahal dia yakin bahwa berzina itu adalah dosa, nah, maka dia hukumnya dosa, tidak menggugurkan keimanan. Nah, kita di posisi yang seperti sekarang ini yang melihat subhanallah kalau saya lihat itu ya. Jadi semakin yakin kita dengan maha benarnya Allah bahwa makin sedikitlah sebenarnya orang-orang yang beriman itu. Nah, sudah yang memilih beriman itu hanya sedikit. Hanya sedikit sekali yang mau mengislamkan dirinya secara totalitas, secara kafah. Nah, mereka yang mau beriman dan mengislamkan dirinya secara kafah, menurut banyak hadis Rasulullah SAW, hanya sedikit sekali yang ibadahnya itu bakal diterima oleh Allah. Ini mungkin tema kita pada malam hari ini bisa membuat kita jadi apa ya ngeri-ngeri gitu ya. Dan saya tidak bermaksud ingin menakut-nakuti atau dan lain sebagainya. Saya murni hanya ingin menyampaikan kebenaran apa yang saya yakini dalam Islam yang saya pernah ketahui, yang saya pernah pelajari. Bahwa itu nanti belum mampu kita laksanakan. Nah, kalau memang belum mampu, nggak ada masalah. Gitu. Nggak ada dosa di situ, nggak ada konsekuensi hukum. Tapi kalau kita mampu melaksanakan, lalu kemudian kita tidak segera melaksanakan, ya hanya dua kemungkinan itu. Kalau tidak kafir, ya dosa. Nah, saya nggak ada kepentingan apa-apa dari menyampaikan tema seperti ini, kecuali sekedar ingin mengingatkan diri saya dan kita semua. Dan ya terus terang saja, saya kalau merenungkan kan kata Sayyidina Umar radhiyallahu an, hasibu qabla an tuhasabu, hisablah diri kalian sebelum nanti di akhirat diri kita dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kalau menghisab diri gitu, ya Allah, apalagi dalam usia saya yang ya boleh jadi ini sudah lasuan gitu ya. Gitu. Ya, saya kadang-kadang berpikir ya Allah, adik-adik salah apa? Wah, gitu. Yang mau dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala itu apa? Bukan hanya sholat, zakat, saum, haji saja, Pak. Seluruh kehidupan kita berdetik. Jadi orang yang rajin sholat, rajin saum, rajin melakukan ibadah-ibadah hablum minallah, bahkan sudah haji, belum tentu Pak bisa dengan langsung masuk surga. Silahkan renungkan hadis riwayat Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya. Ja'a rajulun ila Rasulillah. Pernah suatu ketika datang seorang menemui Rasulullah SAW, seorang pria, rajul. Lalu dia mengadukan kepada Rasul tentang seorang wanita. Jadi dia bukan ingin menggunjing wanita itu, tetapi ingin mengetahui segi hukumnya dari Rasulullah SAW. Tapi walaupun dengan niat itu, dia tetap tidak mau menyebut nama wanita itu. Karena itu beliau menyatakan, inna fulana. Ada seorang wanita.
Inna fulana, ada seorang wanita, kata pria ini. Tuzkar min kasrati solatiha, wa sadaqatiha, wa siyamiha. Ada seorang wanita di masyarakat kita ini dikenal karena banyak sholatnya, banyak sedekahnya, banyak saumnya. Maksudnya banyak sholat, banyak saumnya ini. Artinya di samping sholat-sholat yang wajib, zakat yang wajib, saum yang wajib, dia rajin betul melakukan saum-saum sunnah, sholat sunnah, dan bersedekah. Mau dicari tandingannya di masyarakat ini, nggak akan ketemu Rasulullah. Wanita yang bisa menandingi dia dari ibadah-ibadah ini. Kecuali istri-istri Rasulullah. Sampai-sampai Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah SAW, juga mengenal wanita ini. Sempat menduga, kalau boleh saya menduga, ini wanita mesti ahli surga. Maka alangkah terkejutnya si pria yang bertanya, begitu juga Aisyah radhiyallahu anha ketika Rasulullah SAW mengatakan, sayang, wanita ini seorang muslimah, karena itu pasti dia akan masuk surga. Tetapi dia tidak mungkin bisa langsung masuk surga. Dia harus mampir di neraka. Kenapa? Dia masuk ke dalam kategori wa amman khaffat mawazinuhu fa ummuhu. Barang siapa yang lebih ringan dosanya dibanding amal ibadahnya, maka ya harus mampir dalam neraka hawiyah. Yang bisa langsung masuk surga itu kalau ibadahnya lebih berat daripada dosanya. Wa amman saqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah. Loh, kata si pria yang bertanya, bukankah ibadahnya itu luar biasa, sholat, saum, dan sedekahnya itu, yang di masyarakat kita nggak ada tandingannya. Benar, kata Rasul, luar biasa ibadah itu. Tapi yang lebih luar biasa lagi adalah dosanya. Yang kalau itu ditimbang nanti di yaumil mizan, itu timbangan dosanya itu jauh lebih berat. Nah, gerangan apa Rasul dosa yang pernah dia perbuat? Sehingga ya ibadah yang sekian banyak itu tidak bisa mengimbangi. Rasul kemudian mengatakan, inna tu'zijirani habilisannya. Dia suka menyakiti hati tetangganya karena lidahnya. Menzolimi orang lain karena lidah, karena ucapan. Mungkin dia suka menggunjing, mungkin dia suka memfitnah, sehingga orang itu kemudian hancur kehidupannya gara-gara fitnah dia. Yang dimana dalam Islam itu al-fitnah itu asaddu minal qatl, bahwa fitnah itu lebih kejam daripada membunuh. Itu ya. Jadi betul dalam sholat, saum, sedekahnya dia muslimah yang taat gitu. Tetapi dalam kehidupan sehari-harinya lidahnya tidak Islami, tidak sesuai dengan aturan dan hukum Allah. Oh, dia malah menyakiti hati orang lain. Saya kira mungkin di antara yang ikut talim kita pada malam hari ini mungkin pernah mendengar atau bahkan membaca langsung hadis Rasulullah, hadis Sahih Bukhari. Ada seorang wanita, kata Rasulullah SAW, dia masuk neraka jahanam itu karena telah menzolimi seekor kucing. Jadi kita nggak boleh sama sekali membunuh kucing. Oh boleh Pak. Ya, waktu dulu mahasiswa di Mesir itu saya menyaksikan sendiri itu di asrama itu kucing itu ditembakin satu-satu. Ada kucing bagus-bagus itu model kayak Persia itu. Ibu tembakin. Ketika saya tanya kenapa itu, ya sedang menyebar penyakit dan disebarkan oleh kucing itu. Ya kalau sudah itu nggak ada masalah. Tapi ini masalahnya si wanita ini, kucing ini nggak punya kesalahan apa-apa. Kenapa dia begitu luar biasa sangat benci pada kucing itu, disiksanya. Lalu setelah disiksa, dikurung, tidak diberi makan, tidak diberi minum, sampai matinya kucing itu. Masuk neraka karena menzolimi seekor kucing. Bagaimana dengan menzolimi sesama manusia? Bagaimana kalau yang dizolimi itu bukan 1, 2, 3 orang manusia, tapi sudah sekian ratus manusia, sekian ribu manusia, sekian juta rakyat. Lalu mau pada masuk surga dari pintu yang mana, Pak? Mari kita renungkan. Saya hanya menyampaikan ini untuk jadi bahan renungan kita, ya, bahan renungan kita, bahan tazakur kita. Ya. Mumpung kita masih diberi kesempatan hidup di dunia ini. Dan ini masalahnya mungkin terus terang saja ya. Kadang-kadang mungkin hal-hal semacam ini agak sedikit mengagetkan gitu kalau kita sampaikan. Karena
kita sudah terbiasa di ayun-ayun itu dalam dakwah kita itu. Ya, dakwah ini ya kalau kita lihat memang luar biasa ya, apa dakwah ini apa hidup di masyarakat itu. Ya karena lagi pandemi ini saja kebetulan dakwah agak, biasanya kan masih pada dakwah, di TV pun ada dakwah dan sebagainya. Jadi kenapa kehidupan kita masih sangat jauh terpisah dari nilai Islam? Karena dakwah kita terbawa arus juga, Pak. Sehingga ada kesan begini, ada dakwah yang istilahnya dakwah yang sejuk, Pak. Ya Allah, katanya itu Ustadz, kalau berdakwah itu bawaannya sejuk kalau kita mengikutinya. Sehingga saya yang tukang berbuat maksiat itu kalau dengar dakwah itu tenang ke hati itu. Kalau bisa diundang lagi lah Ustadz itu. Enak itu dakwah itu. Membawa ketenangan itu ya. Sehingga saya yang banyak dosa juga tenang kalau dengarnya itu. Sok diundang deh lah itu. Jadi kalau Ustadz yang satu lagi, aduh itu ya Allah, baru 5 menit berdiri di mimbar sudah bicara dosa, bicara neraka, bicara kafir, bicara ini. Yang saya pernah mendengar sekali saja ceramah dia itu 3 hari 3 malam itu saya sudah tidur. Tong diundang deh lah, coret namanya itu. Ya sehingga mungkin akhirnya banyak para ustadz itu ya daripada nanti dicoret kemudian itu diundang deh, ya lebih baik mengikuti arus masyarakat itu. Mana yang dia senang ini itulah yang disampaikan, kalau bisa dari awal sampai akhir itu penuh dengan tawa itu ya. Dan sebagainya. Saya tidak melarang dakwah, saya juga sering berdakwah dengan sedikit bergurau gitu ya, supaya ada tertawa supaya tidak ngantuk, tapi mestinya ada pesan-pesan yang disampaikan gitu ya. Ya itu pesan-pesan Al-Qur'an dan As-Sunnah ya. Saya sampaikan hanya untuk saya jangan sampai di akhirat. Mudah-mudahan semua yang ikut dalam taklim ini bisa menjadi saksi saya di akhirat bahwa saya sudah menyampaikan. Persoalan bahwa kita belum mampu melaksanakan itu persoalan lain. Tapi ini adalah sesuatu yang harus kita perjuangkan dalam hidup kita, terutama di sisa-sisa hidup kita yang sekarang ini. Bagaimana kita akan dihisap oleh Allah per detik dari kehidupan kita, Pak. Karena kita memilih mukmin itu. Jadi kalau usia kita itu katakanlah misalnya 80 tahun, usia kita itu misalnya 80 tahun gitu ya. Lalu masa akil balik itu katakanlah misalnya 15. Kalau wanita bisa biasanya lebih awal itu ya. Katakanlah sekarang 15 saja. 15 kita masa akil balik itu mulai itu. Mulai itu rakib dan aktif itu membuat tulisan per detik, Pak. Data apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita perbuat. Itu per detik, Pak, mulai dicatat itu oleh rakib atau atid. Sampai dengan usia 80 tahun, jadi 65 tahun yang akan dihisap oleh Allah itu. 0 sampai 15 tahun, atau 0 ya sampai masa akhir balik lah, kita katakan 15 tahun itu tanpa hisap. 0 saja, Pak. Jadi kalau seorang anak umur 3 tahun sholat, nah dia nggak ada pahalanya. Kalau dia tidak sholat, juga tidak berdosa. Bapak Ibu membawa anak atau cucu gitu, umur 7 tahun atau 10 tahun belum akhir balik, pergi umrah, dia belum membebaskan dia dari kewajiban umrah. Dibawa haji, belum haji. Gitu. Dia tidak ada pahala apa-apa. Yang berpahala bapak dan ibu karena sedang mendidik dia. Dia mulai dihitung berpahala atau dosa sejak akhir balik. Jadi kalau usia 80, akhir balik 15, 65 tahun, itu yang akan dihisap oleh Allah, Pak. 65 tahun itu kita masing-masing akan dihisap oleh Allah. Selama 65 tahun itu, mata kita per detik sudah kita pakai untuk melihat apa saja. Selama 65 tahun, lidah kita sudah kita pakai untuk ngomong apa saja. Selama 65 tahun per detik, tangan kita sudah meraba, memegang, menyentuh, mengambil, menandatangani apa saja. Selama 65 tahun per detik, kaki kita sudah melangkah kemana saja. Selama 65 tahun per detik, akal kita ini berpikir apa saja. Dan terus terang kalau melihat ini, ya Allah itu yang menimbulkan pertanyaan pada diri saya ini. Ya Allah, hari ini selamat menghadapi ini semua. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil hikmah dari tazkirah ini, dari peringatan ini. Ya, Allah tidak akan menuntut kita di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi kalau kita tidak mampu melaksanakan syariat Allah secara keseluruhan, karena memang kita tidak mampu,
Ya, Allah tidak akan pernah menuntut kita. Yang Allah akan tuntut dari kita adalah ketika kita mampu dan kita tidak melakukan. Nah, apakah itu akan menjadi kafir atau akan menjadi dosa, tergantung apa alasan kita untuk tidak melakukan. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat. Semoga Allah selalu membimbing kita agar kita diberi kemampuan paling tidak untuk menjalani sisa-sisa hidup ini dalam keislaman yang kafah, keislaman yang sempurna, keislaman yang totalitas, dan mudah-mudahan Allah berkenan mengampuni dosa-dosa kita sebelumnya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, terima kasih guru kita Ustadz Kiai Haji Adhian Ali Daid telah menyampaikan paparannya tentang sikap yang terbaik bagi kita sebagai orang beriman. Tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa mohon maaf di mute ya. Tadi telah disampaikan oleh Ustadz bahwa dalam paparannya senantiasa kita berupaya semaksimal mungkin untuk kafah dalam beragama Islam, dan itu pun seandainya memang tidak sesuai dengan kemampuan, kapasitas dan kewenangan kita sebagai diri kita, insya Allah tidak akan ada dosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita akan masuk pada sesi diskusi. Kami menyampaikan sebelumnya untuk pertanyaan yang masuk agar bersesuaian dengan tema dan juga barangkali sesuai dengan kapasitas kita sebagai seorang muslim ya. Jadi seandainya pertanyaan-pertanyaan yang memang berpotensi untuk terlalu melebar barangkali, mohon maaf tidak akan kami bacakan. Jadi dimohon pertanyaan yang masuk ada pertanyaan bersesuaian dengan tema. Ini Ustadz, ada pertanyaan yang masuk dari Dr. Bapak Encep Sugiana. Tidak disampaikan dalam surat Al-Imran 102, Allah firmankan, janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ini ayat yang biasa dibacakan oleh khatib Jumat, Ustaz ya. Padahal kita tidak tahu kapan itu terjadi dan dalam keadaan apa kita pada saat itu, saat meninggal tentunya. Bagaimana supaya kita bisa meninggal dalam keadaan muslim husnul khotimah? Itu Ustaz, menggapai husnul khotimah. Tema lagi ini Ustaz ya. Silakan Ustaz. Ya, walaupun itu sebenarnya bisa jadi tema lagi, tapi kita coba persingkat itu ya untuk bisa menjawab pertanyaan itu. Itulah sebabnya kenapa tadi saya mencoba menyampaikan tema ini untuk menjadi peringatan pertama kepada diri saya sendiri dan menjadi tazkirah pada kita bahwa setiap detik itu kita harus muslim, Pak. Karena setiap detik nyawa kita bisa terancam untuk diambil segera oleh malaikat Israel dalam hitungan detik, Pak. Saya pernah mengalami ya tabrakan dulu di Palembang selesai mengisi acara. Itu nggak pernah sama sekali terduga, Pak. Dan waktu itu memang ajar saya belum sampai. Sebenarnya kalau melihat kondisi tabrakan dan sebagainya, ya orang akan berkeyakinan bahwa ini penumpangnya pasti sudah meninggal gitu ya. Tapi karena memang belum saatnya saya mati, itu ya memang saya selamat sampai sekarang itu. Cuman yang menjadi ini saya betapa luar biasa, nggak pernah terbayangkan bahwa saya akan mengalami seperti itu. Nah, kematian bisa seperti itu. Dan itu setiap detik kita harus. Nah, sekarang bagaimana caranya? Padahal kita manusia itu kualitas keimanannya itu bisa turun naik. Kalau kuantitas saya katakan tadi tidak ada istilah turun naik. Tapi di kualitas orang itu rada soleh, kadang-kadang sangat soleh, kadang-kadang tepati soleh, kadang-kadang tersoleh gitu. Nah, supaya manusia itu terjaga kesolehannya, keimanan dan keislaman itu, maka kita butuh teman hidup, apakah itu memang betul-betul pendamping hidup, suami atau istri, anak, orang tua, yang mendampingi terus hidup kita dan bertanggung jawab dalam membina rumah tangga keluarga, ataukah itu sahabat yang selalu mau mengingatkan kita untuk tawasul. Jadi ketika kita sedang malas beribadah, sedang punya pemikiran-pemikiran yang ngawur, sedang berkembang kecenderungan fujur di dalam jiwa kita, kecenderungan untuk maksiat, kecenderungan yang tidak baik, maka ada pihak yang mengingatkan kita. Maka bersyukurlah kalau kita punya suami yang cerewet itu kepada istri, kalau istrinya lalai melakukan kewajibannya. Ya. Beruntunglah kalau punya istri yang
tidak mau berhenti gitu untuk mengingatkan suaminya untuk beribadah, untuk melakukan kewajiban. Beruntunglah kalau kita punya sahabat yang tidak rela kalau kita meninggalkan kewajiban-kewajiban kita sebagai seorang muslim. Mereka inilah yang bisa menjaga. Karena sangat mungkin Bang, orang yang hidup dalam keimanan sampai gini, ada hadis yang kumpulan hadis arba'in. Kata Rasulullah, ada orang yang kafir seluruh hidupnya. Antara dia dengan neraka itu tinggal satu jengkal. Tiba-tiba dia mendapat hidayah, lalu dia masuk Islam, lalu meninggal. Maka kekal di surga. Hapuslah seluruh kekafirannya selama hidupnya. Tapi sebaliknya ada yang mukmin, soleh sepanjang hidupnya itu. Sehingga antara dia dengan surga itu tinggal satu jengkal lagi lah, kata Rasulullah. Tiba-tiba entah iblis dari mana yang menggoda dia dan dia terpengaruh, lalu dia murtad, lalu dia meninggal dunia, maka hapuslah seluruh kesolehannya seluruh hidup itu, lalu dia menjadi kekal di neraka jahanam. Nah, itu harus kita jaga betul. Nah, cara kita menjaganya adalah dengan kita terus mengingatkan diri kita lewat kita membaca, mendengar taklim, dan berdiskusi dengan teman. Dan kita perlu teman-teman di sekeliling kita adalah orang-orang yang benar-benar siap untuk tidak rela melihat kita ada dalam ketidakbenaran. Kalau itu kita miliki, insya Allah kita bisa husnul khotimah. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Semoga tidak puas nanti dari penanya. Atas jawabannya akan bertanya lagi. Ini ada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Dr. Wiyana. Assalamualaikum Ustaz. Saya suka merasa bahwa profesi seorang dosen dan juga dokter sangat beresiko untuk menjadi sombong. Merasa lebih pintar dari murid, merasa bisa membantu pasien dan lain-lain. Kira-kira apa yang harus kami dilakukan untuk membentengi diri dari sikap tersebut sehingga terhindar dari sikap sombong atau ujub, Ustaz? Begitu, Ustaz, silakan. Ya, memang kemungkinan untuk sombong itu ada pada orang yang berilmu. Tapi sebenarnya orang yang tidak berilmu bisa lebih sombong daripada orang yang punya ilmu. Kemungkinan sombong itu ada pada orang kaya, tapi sangat mungkin orang miskin itu bisa lebih sombong daripada orang kaya. Jadi kesombongan sih, kecenderungan sombong itu ada pada diri setiap manusia. Karena di dalam sebuah hadis Rasul mengatakan begini. Dalam sebuah hadis Allah berfirman, hadis kursi ini. Saya membenci orang kaya yang sombong, tapi orang miskin yang sombong saya lebih membencinya. Jadi sangat mungkin saja orang miskin pun bakal lebih sombong daripada orang. Tapi itu betul-betul menurut saya adalah kehati-hatian kita. Bahwa seorang dosen itu karena berhadapan langsung setiap hari dengan mahasiswa itu sedang menuntut ilmu dari dia. Mahasiswa itu diposisikan sebagai orang yang tidak mengerti, sedang mencoba mencari pengertian dari dia, maka dia di posisi yang selalu dikejar-kejar oleh mahasiswa. Bahkan posisi dia sebagai dosen pun bisa menjadi posisi yang benar-benar menjadi ketergantungan bagi mahasiswa. Nah, ini mungkin bisa melahirkan kesombongan. Yang perlu kita yang kita tanamkan pada diri kita itu adalah supaya tidak muncul sifat sombong ini. Bahwa sombong adalah sifat yang paling dibenci oleh Allah dari kita manusia. Kalau kita pelajari tadi itu penyebab akhirnya kufurnya iblis dari kesombongan. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan kau ciptakan manusia Adam dari tanah. Dari sisi bahan ciptaan, saya lebih mulia. Itu sombong. Kesombongan menjadi alasan satu-satunya bagi iblis untuk menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Maka padahal kita manusia dan semua makhluk tidak ada satupun yang layak untuk sombong. Apa yang mau kita sombongkan? Karena kita tidak memiliki apa-apa. Semua yang ada dalam diri kita dan yang diamanahkan oleh Allah di luar diri kita, itu bukan milik kita, Pak. Karena ketika semua yang kita katakan milik kita itu diambil lagi oleh pemiliknya, kita mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu artinya kita tidak memiliki sesuatu apapun. Nyawa kita saja bukan milik kita. Lalu kalau semua ini bukan milik kita, tapi milik Allah, lillahi ma fis samawati wa fil ardh. Pantaskah kita untuk sombong terhadap sesuatu yang bukan milik kita? Yang berhak sombong itu hanya Allah. Nggak ada makhluk berhak sombong. Karena makhluk nggak punya apa-apa. Makhluk itu semuanya adalah la haula wa la quwata illa billah.
Kalau Allah sombong di dalam Al-Quran, kita baca betapa luar biasa sombong. Akulah yang maha kuasa, akulah yang maha kaya, akulah yang maha... Ya memang patutlah Allah sombong. Karena itu dalam sebuah hadis qudsi, Allah menyatakan, Al-kibru rida'u. Sombong itu pakaianku. Jadi siapa yang berani memakai pakaianku, pasti saya akan murka karenanya itu. Berani memakai pakaian Allah. Karena kesombongan itu hanya Allah yang berhak memakainya. Tidak ada yang berhak mempergunakan pakaian Allah Subhanahu wa taala. Betapa murka Allah terhadap orang yang mencoba-coba memakai pakaian Allah, yaitu kesombongan. Mungkin dengan ditanamkan seperti ini, siapa tahu bisa. Maka yang Allah cintai adalah sifat tawadu, sifat rendah hati. Bahwa saya punya ilmu, saya seorang dosen, saya punya ilmu, tapi di atas saya pasti ada yang lebih berilmu dari saya. Ya, jadi selalu kita punya, yang pasti ilmu ini semuanya hanya amanah dari Allah yang Allah berikan pada saya. Akal ini saya bisa berpikir karena dari Allah. Maka saya harus bersyukur dan berendah hati di hadapan Allah SWT. Saya kira itu. Baik, Ustadz, terima kasih atas jawabannya. Begitu Dr. Wiyana. Semoga jawabannya tidak puas dan bisa bertanya kembali. Dan semoga kita semua dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tidak dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu sifat sombong, takabur dan sebagainya. Mungkin pertanyaan berikutnya dari saya saja Ustadz, terkait dengan flyer yang beredar pada kegiatan kajian kita malam hari ini. Pada flyer itu saya tampilkan gambar-gambar beberapa kejadian musibah ya yang terjadi di negara kita. Ada banjir, gempa dan sebagainya yang tentu saja itu memberikan penderitaan yang sangat besar ya secara kehidupan di dunia ini bagi saudara-saudara kita yang tidak sedikit tentu mereka juga seorang yang muslim. Nah, bagaimana sikap terbaik kita Ustadz sebagai seorang mukmin yang mungkin dalam hadis disampaikan bahwa tidak disebut seorang beriman, seorang muslim jika tidak mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya sendiri, Ustaz. Dan untuk kondisi saat ini yang begitu banyaknya musibah yang terjadi, apa sikap terbaik kita mungkin bagi yang memiliki kapasitas untuk membantu dan yang tidak bisa mungkin bagaimana Ustaz untuk membuktikan bahwa kita memang orang yang beriman, tidak hanya seperti yang saya sampaikan tadi, hanya rukun iman saja yang dilaksanakan gitu Ustaz. Itu saja mungkin Ustaz, mohon penjelasan Ustaz. Ya, sebenarnya kan gini, saya ketika melihat flyer itu nyaris saya mau memilih tema tentang bagaimana kita harus menyikapi sebuah musibah. Bahwa sebuah musibah itu ya itu bisa jadi satu tema tersendiri gitu ya. Bagaimana kita menyikapi musibah itu ketika menimpa diri kita atau menimpa saudara kita gitu. Kalau menimpa diri kita itu kalau itu menimpa orang-orang mukmin itu pasti bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Bisa itu pertama ujian dari Allah, bisa kemudian juga pilihan Allah yang terbaik yang kita anggap musibah pada Allah sedang menentukan sesuatu yang terbaik bagi kita. Bisa juga itu sebagai teguran dari Allah. Nah, itu ketika kita menimpa diri kita, maka sikap kita akan tergantung dari tiga itu tadi. Musibah ini kenanya apakah ujian, apakah pilihan, apakah itu teguran. Sehingga sikap kita masing-masing tentu berbeda. Tapi kalau itu sekarang diibaratkan orang lain yang sedang kena musibah, gitu, banjir di Kalimantan Selatan, lalu kemudian di Sulteng, di Sulsel juga, belum lama juga di Sumedang itu ada longsor ya, dan sebagainya. Nah, itu tentu mereka yang langsung mendapat musibah. Sebenarnya tidak juga hanya mereka yang mendapat musibah, kita juga ikut kena musibah. Karena kita adalah bagian dari tubuh sesama muslim. Rasul mengatakan bahwa antara hubungan satu muslim dengan muslim yang lain itu kal jasadil wahid, bagaikan satu tubuh. Jadi kalau ada seorang saudara kita yang mukmin itu yang muslim itu sedang kena musibah, kita sedang musibah juga. Musibah kita dalam bentuk ujian dari Allah gitu kan. Akan diuji kita seberapa jauh rasa cinta kita kepada saudara kita sama mukmin. Bayangkan kalau kita baca hadis yang lain. Ma'amana bi rajulun batas sa'ban wa jaruhu jahun bijabi wa huwa ya'lam. Tidaklah beriman dengan ajaran yang saya bawa, kata Rasulullah, Islam. Bohong kalau dia mengaku muslim. Kalau dia bisa tidur dengan nyenyak,
karena perutnya sudah kenyang, sementara dia biarkan saudara-saudara dia nggak bisa tidur karena menahan lapar karena susah. Padahal dia tahu, dia nggak ada sama sekali bereaksi untuk bisa menolong saudaranya, mau nolong bagian tubuhnya sendiri. Kalau dia mengaku beriman dengan ajaran yang saya bawa Islam, tong dipercaya, wadul kata Rasulullah itu sampai begitu. Ini kan berat lah ya. Jadi ya ini ujian bagi kita. Jadi menyikapinya adalah dengan kita melakukan sesuatu. Mungkin paling tidak kita mendoakan kalau kita tidak mampu langsung menolong dalam bentuk yang lain. Minimal kita mendoakan untuk menunjukkan bahwa kita punya perhatian betul terhadap bagian dari tubuh kita, yaitu saudara kita sesama muslim. Yang lebih lagi diperlukan karena alhamdulillah kita juga ANAS itu kan ada di berbagai daerah Pak di seluruh Indonesia, dan ANAS sudah bergerak Pak di Kalsel, di Sulsel, di Sulteng, dan juga di Banjarmasin. Itu sudah bergerak. Di Sumedang kita langsung juga sudah ikut bergerak, mencoba membantu dalam batas kemampuan kita untuk memenuhi kewajiban itu tadi. Saya kira itu. Saya kira bagi yang mampu, insya Allah sebaiknya kita berbuat supaya ya inilah Islam kafah itu ya seperti ini. Kalau nanti kita lihat dengan hadis yang tadi itu yang saya katakan ada seorang wanita rajin sholat, rajin saum, sedekah itu, tapi ternyata masuk neraka. Ya karena sebenarnya ibadah yang paling banyak kalau nanti dihitung itu ibadah hablum minallah, bukan hablum minallah. Kalau hablum minallah sholat kita kan yang wajib cuma 5 kali sehari, Pak. Itu kalau dihitung paling 5 kali 10 menit saja. Kalau 10 menit, 50 menit, nggak sampai sejam. Tambah dengan tahajud, rawatib, mungkin cuma 2 jam. Lalu 22 jam lagi. Nah itu yang paling banyak akan menentukan selamat dan tidaknya kita dalam hitungan ibadah kita. 22 jam itu harus bernilai ibadah semua. Tidur kita harus bernilai ibadah. Kerja kita jadi dosen, jadi apa, jadi mahasiswa, jadi karyawan, semua itu harus bernilai ibadah. Nah dia akan bernilai ibadah selama diniatkan karena Allah dan dilakukan sesuai dengan syariat Allah. Saya kira itu. Baik, Ustadz, terima kasih. Alhamdulillah atas jawaban dan paparannya. Dikarenakan memang waktu kajian kita memang sudah ditetapkan dimulai pukul 20 dan akan selesai pada pukul 21.30. Dan kalau boleh sebelum nanti ditutup dengan doa, Ustadz, sedikit menyimpulkan saja terkait dengan tema pada hari ini bahwa nanya. Gimana Prof Azali? Boleh nanya? Mangga Prof. Silakan Prof. Ya Ustadz, Atiani mau nanya ya, tadi dikatakan bahwa kita itu bisa menghisap diri sendiri sebelum dihisap oleh Allah. Mungkin kriterianya kira-kira apa Ustaz, sehingga kita bisa menilai kita ini udah masuk level mana gitu. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Pak Azali. Pak Azali ini saya kenal dari sejak tahun berapa Pak ya? Sudah puluhan tahun. Dan beliau istiqomah insya Allah di keislamannya yang saya banggakan. Dan insya Allah pada umumnya sivitas Unpad itu saroleh lah gitu ya. Mudah-mudahan. Yang menghisap diri kita itu ada kan gini Pak. Ada yang dihisap itu kan dua Pak. Apa yang jadi ibadah, yang jadi dosa. Kalau yang jadi dosa mudah betul menghisapnya Pak. Dua-duanya pakai standar Quran dan Sunnah. Maka Rasulullah mengatakan taraktu fikum amrayni tamassaktum bihima lan tadillu min ba'di abadan. Saya akan wariskan kepada kalian 2 pedoman yang jika kalian berpegang teguh pada kedua pedoman ini, kalian tidak akan pernah sesat selama-lamanya. Ya, itu kitabullah, Al-Quran, dan As-Sunnah, Al-Hadis. Jadi dengan itu kita jadikan hisab kita, Pak. Apakah kehidupan kita itu sudah cocok dengan Quran dan Sunnah? Nah, kehidupan kita itu kan antara 2 itu tadi. Taat atau maksiat. Menentang Allah atau mengikuti aturan Allah. Nah, ketika yang maksiat kita perbuat, itu gampang menghisapnya, Pak. Lebih mudah menghisapnya. Itu ketimbang yang ibadah. Karena ibadah ini, ketika kita ukur, apakah ibadah kita sudah cukup? Gitu.
Nah, untuk kriteria ibadah yang diterima oleh Allah, ada kriteria utamanya itu adalah ikhlas dan khusyuk. Kalau kita lihat dalam Al-Quran. Nah, untuk mengukur apakah kita itu sudah khusyuk atau tidak menurut Allah, nah ini agak rada sulit sedikit, Pak. Apakah kita betul-betul sudah ikhlas dalam beribadah? Saya tadi siang memberikan sedekah pada fakir miskin, betulkah ikhlas lillahi ta'ala? Nah, apalagi nanti kalau kita bahas lagi, itu saya pernah membahas ikhlas itu di kajian saksiyah di hari Sabtu di sini, di Al-Fajar. Itu sempat 20 kali pertemuan, Pak, hanya untuk membaca ikhlas, membahas ikhlas. Nggak apa-apa lah ya kita lambat sedikit ya, Pak ya. Ini saya sedikit aja ingin menyinggung ini. Saya ambil contoh misalnya gini. Saya misalnya jadi imam. Ini kita bicara ikhlas ya. Saya jadi imam misalnya. Dalam sholat yang dibaca sir, zuhur, asar misalnya kan itu, dibaca sir. Di rakaat pertama, saya berniat membaca Al-Fatihah dan surat Ad-Duha. Nah, begitu mau selesai surat Ad-Duha saya baca, saya mendengar ada jemaah yang masbuk, lari-lari, ingin mengejar untuk bisa ikut di rakaat pertama. Paling tidak dia bisa sempat ikut ruku bersama imam. Karena menurut mazhab Hanafi sesuai dengan hadis, man adraka ruku ma'al imam, faqad adraka raka'ah. Barang siapa yang sempat ruku bersama imam, dia sudah dapat 1 rakaat. Karena saya kesian kepada yang masbuk ini, maka saya akhirnya yang rencananya cuma baca surat Ad-Duha setelah Al-Fatihah, saya tambah lagi surat Al-Kafirun. Dengan maksud supaya yang masbuk, yang lari-lari, yang suaranya kedengaran itu, oleh saya suara itu bisa mengejar dapat rakaat pertama. Maka para ulama sepakat itu menyatakan keimaman saya sudah rusak, Pak, sholat saya. Kenapa? Kan tadi niat saya adalah membaca surat Al-Fatihah dan surat Ad-Duha. Kenapa tambahan surat Al-Kafirun? Ya karena untuk supaya si yang bersangkutan bisa mengejar masbuk, Pak. Berarti surat Al-Kafirun saya baca bukan untuk Allah, tapi untuk dia, Pak. Sudah bukan lillahi ta'ala, sudah tidak ikhlas karena Allah. Sampai ke sana kajian keikhlasan itu, Pak. Jadi kalau kita lihat seperti ini, memang Pak Azali persoalannya agak sulit sekali kita untuk menghisap ibadah kita. Apakah ibadah kita selama ini diterima atau tidak oleh Allah. Tetapi kata yang paling mudah yang saya bisa ini kan, untuk diri saya selalu begini, Pak. Setiap kali saya sudah sholat, saya tanyakan itu kepada diri saya. Ya Allah, apakah sholat saya yang saya lakukan tadi sholat Isya 4 rakaat misalnya, layakkah saya mendapatkan kasih sayang-Mu Allah? Karena yang nanti akan diterima ibadah itu kasih sayang Allah itu kan, mungkinkah saya disayang oleh Allah padahal saya tadi sholat saya seperti ini? Nah, itu yang akan menjadi bahan hisab kita. Berbeda dengan dosa. Kalau dosa gampang kita menghisabnya itu. Karena untuk dosa itu tidak ada persyaratan harus khusyuk, harus ikhlas gitu ya. Jadi tidak boleh ada orang berpikir ini mudah-mudahan ya saya kemarin nipu orang tidak berdosa lah ya kunaon gitu, ada kurang ikhlas ya penipu, nggak ada itu istilah seperti itu. Menipu orang itu mau ikhlas pun tidak ya dosa gitu. Mau khusyuk atau tidak dia berzinah, nauzubillah itu dia tetap berdosa gitu ya. Nah, tapi dalam ibadah, jadi yang paling mudah kita mengukur dosa, tapi mengukur ibadah, kalau menurut saya itu tadi, tanyakan pada diri kita, ya Allah, patutkah sedekah saya yang saya berikan pada fakir miskin tadi disayang, saya mendapat kasih sayang-Mu, padahal ketika saya bersedekah itu murni saya ingin dipuji orang. Patutkah dengan niat seperti itu saya mendapat kasih sayang? Nah, mungkin itu bisa membantu kita untuk kita bisa menghisap apakah ibadah kita itu sudah benar atau tidak. Terima kasih. Yang sakit itu Dr. Azali ya mudah-mudahan. Ya, Ustaz, saya jadi teringat waktu itu dulu Ustaz Atian tuh pernah mengisi kegiatan tausiah halal bihalal di Gedung Ekman di auditorium Ustaz. Mungkin di sini juga ada bagian yang ingat, saya yakin ketika Ustaz menyampaikan bahwa dari sekian puluh ibadah selama hidup kita, yang wajib maupun yang sunnah itu tidak ada jaminan akan diterima Allah Subhanahu wa taala, tapi dosa itu pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala terlepas kita khusyuk atau tidak melaksanakannya. Saya jadi ingat itu Ustaz pada waktu itu. Baik Ustaz, alhamdulillah rabbil alamin, sepertinya kegiatan kita
seharusnya berakhir pukul 21.30, tapi ini Ustaz ada pertanyaan dari Dokter Wiana, Ustaz mohon dibahas lagi nih. Ini Pak Ya. Ustaz, maaf bertanya kembali. Apakah betul keyakinan bahwa ada hari-hari atau puasa di hari tertentu yang bisa menghapus dosa sekian lama? Seperti mungkin puasa Asyura dan sebagainya Ustaz ya. Sedangkan yang menentukan seseorang bebas dosa atau mendapat pahala adalah hanya Allah saja. Itu mungkin Ustaz untuk penjelasannya. Ya, ya, ya memang kalau itu hadis misalnya, itu ya berarti Allah yang menentukan. Kalau itu hadis itu Allah yang menentukan. Seperti misalnya man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang melakukan ibadah saum Ramadan lalu ibadah saumnya itu diterima oleh Allah, maka Allah berkenan untuk mengampuni seluruh dosa. Jadi kalau memang itu dinyatakan oleh Allah, apakah langsung di dalam Al-Quran tadi? Insya Allah tidak. Dalam Al-Quran banyaknya dalam hadis itu yang benar. Cuman tinggal kita teliti lagi apakah itu betul hadis atau tidak. Kalau saya lebih cenderung begini, Pak. Dalam beribadah ini kita sering terjebak, terutama di ibadah sunnah itu terjebak mempersoalkan hadis-hadis itu yang itu kalau ditelusuri ternyata bukan hadis atau hadisnya lemah dan sebagainya. Tapi kita menjadi tertarik gara-gara ada janji-janji itu pahalanya sekian, lalu diampuni dosa dan seterusnya. Kalau saya lebih cenderung kita dalam beribadah itu untuk mengejar keikhlasan itu, lakukanlah sesuatu karena itu diperintahkan oleh Allah. Dan kita yakin setiap kali kita yang melakukan sesuatu yang diperintahkan atau setiap kali kita meninggalkan yang dilarang, pasti akan bernilai ibadah di sisi Allah. Soal berapa ibadahnya, nilai pahalanya di sisi Allah, nah itu terserahlah kepada Allah. Yang penting kita ingin ibadah kita diterima, lalu dalam ibadah itu kita mohon ampun sehingga dosa kita juga diampuni. Nah itu alhamdulillah itu yang kita ini kan, sehingga kita nggak terjebak. Sebab kalau di dunia sufi, orang-orang tasawuf seperti Imam Al-Ghazali itu sampai mengatakan begini, barang siapa yang beribadah karena mengharapkan surga, ini bukan hanya pahala, malah karena mengharapkan surga itu ya, atau dia karena takut dengan neraka, maka ini ibadah seorang budak gitu. Orang budak itu dulu ada hamba saya yang dia hanya mau bekerja karena takut disiksa oleh majikan kalau tidak, atau karena dia ingin dapat upah. Jadi tingkat seorang yang melakukan ibadah hanya karena mengharapkan surga atau hanya karena takut neraka, itu tingkat ibadah seorang budak gitu. Harusnya beribadah itu karena mencari ridha Allah. Soal nanti pahala dan sebagainya, itu menurut orang-orang sufi gitu. Tapi kalau menurut orang-orang ulama fikih, tidak ada salahnya kalau kita beribadah karena juga mengharapkan surga, karena juga takut neraka, karena memang Allah mengiming-imingi kita dengan surga dan juga menakut-nakuti kita dengan itu, tidak ada salahnya. Tetapi tetap Pak, demi keikhlasan kita jangan terlalu terdorong untuk melakukan ibadah itu hanya karena mengejar pahala. Tetapi kita terdorong karena ingin Allah meridhoi kita. Karena pahala itu bukan yang akan mengantarkan kita masuk surga. Yang akan masuk surga itu adalah ampunan dan kasih sayang Allah. Nuzulan min ghafurir rahim. Surga itu adalah anugerah dari Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kejarlah kasih sayang Allah dengan keikhlasan kita untuk beribadah. Mintalah ampun pada Allah. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa kita. Dengan dua tiket itu kita berhak untuk meraih surga Allah. Baik, Ustaz, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Syukran jazakumullah khairan katsiran atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan telah disampaikan. Kegiatan kita telah melampaui dari batas yang telah ditentukan Ustaz. Seharusnya pada pukul 21.30 telah berhenti, tapi alhamdulillah atas keperluan Ustaz masih ada beberapa pertanyaan yang bisa Ustaz jawab. Dan nanti Ustaz ini ada informasi yang sampai kepada kami bahwa mohon didoakan Profesor Herman Susanto agar segera disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini sedang sakit dan semoga Allah berikan kesembuhan. Dan sebelum kegiatan ditutup, mohon perkenankan Ustaz untuk memimpin doa barangkali sekaligus mendoakan Profesor Herman Susanto. Kami persilakan Ustaz. Ya, kita akhiri pertemuan ini kan kita sama-sama berdoa untuk saudara kita Pak Herman Susanto dan juga saudara-saudara kita yang lain. Ini banyak juga dokter yang kena COVID-19 ini. Alhamdulillah ada beberapa yang sudah sembuh
dan mudah-mudahan yang belum kena itu dihindari oleh Allah untuk tidak akan pernah kena gitu, karena para dokter ini adalah yang bersinggungan langsung dengan para pasien di rumah sakit. Mudah-mudahan Allah lindungi semua. Karena itu kita mohon perlindungan kepada Allah dari penyakit ini dan segala macam penyakit, dan mengharapkan kesembuhan bagi Pak Iman Susanto dan semua yang sedang kena sakit. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma ta'assamna 'alal 'izzati wal jabarut wa atasamna bi rabbil maliki wal malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Ishrif 'anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi. Ishrif 'anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi. Ishrif 'anna al-bala'i wal waba'i wal fahsya'i wal munkari wal baghi. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma shfi anta syafi la shifaan illa shifa'u shifaan la yughadiru saqama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Amin ya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih syukran jazakallah khairan katsiran atas ilmunya yang tersampaikan untuk kita Ustaz. Kita berdoa kepada Allah semoga Allah berikan kepada kita pemahaman dan juga Allah berikan kepada kita kekuatan dan juga kesempatan untuk bisa mampu mengamalkan, mengimplementasikan apa yang telah disampaikan oleh guru kita pada malam hari ini, terutama dalam implementasi kita sikap terbaik sebagai seorang yang beriman. Alhamdulillah kegiatan pada malam hari ini telah berakhir. Kami ucapkan terima kasih juga sekali lagi kepada para jamaah sekalian, keluarga besar Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran yang istiqomah bergabung bersama kami di kajian online Masjid Asy-Syifa Fakultas Kedokteran Unpad. Juga terima kasih atas keistiqomahan dari keluarga besar alumni FK Unpad yang terus mendukung dan bergabung dalam kegiatan yang sangat baik ini. Juga terima kasih kepada para pimpinan dan juga para guru besar yang telah bergabung dan mendukung kegiatan ini terus berjalan baik. Tidak lupa teman-teman IT yang terus mengawal kegiatan ini sampai dengan selesai. Hatur nuhun untuk semuanya. Jazakumullah khairan katsiran, ahsanal jaza fi dunya wal akhirah. Dan untuk selanjutnya insya Allah minggu depan kita tetap akan bertemu dengan kajian online, dan insya Allah kajian yang akan disampaikan adalah kajian tahsin Quran. Seperti biasa membahas bagaimana cara memperbaiki bacaan-bacaan Quran kita agar terus semakin baik dan semakin baik. Itu saja. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah kita semua pada malam hari ini dan ijabah doa-doa yang dipanjatkan dipimpin oleh kita Ustadz Adnan Ali. Demikian kita tutup kegiatan kita pada malam hari ini dengan mengucap doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala. Atur nuhun Pak Ustaz. Atur nuhun. Atur nuhun sami-sami. Nuhun Pak Ustaz. Atur nuhun sami-sami, nuhun. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Atur nuhun Pak Ustadz, atur nuhun Pak Adri. Assalamualaikum Oh, Dok. Hatur nuhun bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live. Mangga, Dok.
Very kan. Suku bisa ngebedakeun biasa di